Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Fahmi, Mas Untung, Rauf, dan Andini, Mas Wafa. Hari ini kita masuk sesi kelas keempat di bulan April dengan pemateri Orif Fahmi. Ini seorang penulis, budayawan sebenarnya lebih tepatnya, sekaligus santri ya. Mas Orif Fahmi akan membawakan materi tentang ilmu mantik. Nanti seperti apa kita dengarkan perbincangan ini sama-sama. Sekaligus kita bisa elaborasi supaya materi yang dilakukan oleh Mas Fahmi lebih kontekstual dengan isu atau persoalan yang terjadi di hari ini. Silakan Om, langsung di-share Mas ya materinya. Ya. Kelihatan jelas nggak teman-teman? Ya. Oke. Dan silakan Mas Fahmi. Ono apa iku sing rame? Ikuti sih ya. Tinggi dulu Om. Inilah enak. Oke. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Malam ini saya ingin menyajikan satu persoalan yang sebenarnya juga saya pelajari dari dulu sampai sekarang dan belum juga selesai karena banyak hal yang mendasar tentang persoalan mantik ini. Karena itu di sini saya hanya merangkum atau yang bisa saya sajikan di sini adalah dasar-dasarnya saja. Sehingga saya buat seperti bagan di bawah ini. Itu dengan rincian-rincian dengan mantik yang sudah tidak murni. Artinya karena di sini bukan orang pesantren ya, kita keterbatasan dalam bahasa Arab, artinya kita tidak bisa murni membahas tentang mantik, kemurnian dari mantik itu tadi. Karena satu, ada istilah bahasa Arabnya, kemudian ada domir-domirnya, nah yang juga saya kekurangan dalam istilah itu. Sehingga kemudian saya rangkum materi mantik ini dengan istilahnya elaborasi dengan beberapa filsafat ya, dengan beberapa filsafat, sehingga akhirnya menjadi bagan ini dasar-dasarnya. Ini kan menjadi pondasi sebenarnya, pondasi saja terkait bagaimana sih tentang mantik itu, apa itu logika pikir di dalam Islam yang sebenarnya juga tidak murni-murni amat dari Islam, karena mantik sendiri dalam perkembangannya itu mengadopsi atau menginterpretasikan logika dari Aristoteles. Jadi pada era, kalau kita mengamati sejarah pemikiran, itu ada beberapa era. Ini dulu yang harus kita cermati ya. Yang pertama adalah era Yunani kuno, kemudian era kegelapan itu, kemudian Renaissance, masuk ke era modern dan postmodern. Nah, mantik artinya akar dari mantik kita merujuk pada era Yunani kuno karena pemikiran dasar logika itu dibawa oleh Aristoteles. Sehingga Islam sendiri mengambil akar dari mantik itu dari logika Aristoteles. Nah, bagaimana ceritanya sehingga logika ini sampai di kalangan umat Islam? Nah, ini secara sejarah maka berangkat dari kekalahan Yunani ya, dalam beberapa, kalau kita mengacu pada era-era itu kan ada super power. Kalau sebelum Masehi ya sekitar abad kedua sebelum Masehi itu peradaban Yunani menjadi super powernya dunia, sehingga segala pemikiran lahir di sana. Kemudian runtuhnya Yunani, pada abad ketiga Masehi muncul Romawi sebagai pesaing. Nah, di masa Romawi inilah pemikiran-pemikiran Yunani kuno kemudian dibawa ya kan. Kemudian ada tokoh yang sangat fundamental dalam ilmu kedokteran, Hippocrates itu.
yang kemudian membangun sebuah universitas pertama di Mesir, ya, di Alexandria di Mesir. Nah, di sini dia meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti geometri, ilmu falak, ilmu perbintangan itu tadi, kedokteran dan kebudayaan, baik yang bersifat religius maupun filsafat dan kesusastraan. Jadi dari Hippocrates inilah kemudian di masa Iskandaria, ya, selanjutnya berhasil menjadi jembatan penyambung antara Barat dan Timur. Nah, kampus yang pertama dari Hippocrates di Alexandria, ya, di masa Iskandaria, perguruan Iskandaria namanya. Nah, itu berhasil menjembatani antara Barat dan Timur. Ya, berhasil menjembatani Barat dan Timur itu sekitar berapa? 529 Masehi, ya. Yang kemudian juga ditolak oleh Eropa yang masuk ke era yang disebut sebagai era kegelapan, nama lainnya kegelapan apa ya, biar enak gitu. Karena era kegelapan ini kayak kedengarannya enggak enak ya. Era kegelapan ini kan istilahnya peradaban dipegang oleh kerajaan-kerajaan Nasrani pada waktu itu, sehingga perguruan Iskandaria ini dihentikan oleh Justinus yang kemudian para pemikirnya banyak yang lari ke timur. Nah, kemenangan Kristen atas Yunani dan Romawi menyebabkan persebaran filsafat Yunani ke beberapa negara seperti Mesir, Syam, ya, Jazirah Arab, kemudian Suriah, sehingga filsafat Yunani dipelajari umat Kristen dan diterjemahkan ke dalam bahasa Suriah pada waktu itu, bahasa Suryani. Nah, bagaimana kemudian Islam menerima ilmu logika? Nah, peradaban yang berkembang tentang ilmu agama, ya, tentang Nasrani, dan kemudian ada Yahudi, terus kemudian ada Zoroaster. Nah, mereka membincangkan agama sudah tidak lagi pada kaidah-kaidah kalamnya. Artinya yang Kristen pun ketika berdebat dengan Yahudi tidak hanya berpatokan pada kitab sucinya, pada Injil. Pun begitu Yahudi juga tidak berpatokan pada Taurat atau kitab-kitab kalam yang lainnya. Sehingga umat Islam ketika memasuki era itu persebarannya di Mesir atau Suriah, maka harus beradaptasi dengan pola pikir logika mantik ini tadi. Artinya bahwa mantik ini akhirnya tidak sama sekali membicarakan tentang Tuhan. Gitu. Artinya memang penalaran, istilah rasional. Ya. Jadi di perdebatan-perdebatan yang ada antara Nasrani, Islam, Yahudi di masa itu, lah perdebatannya dipondasikan atau dikuatkan dengan logika mantik sehingga tidak lagi mengacu pada kitab-kitab suci mereka. Kalau pakai istilah dalil dari kitab suci ya mental gitu. Yang Nasrani tidak menerima Al-Qur'an, yang Muslim juga tidak menerima Injil pun sebaliknya. Jadi logika diperlukan untuk menanamkan bahwa keyakinan kita itu yang paling benar karena ada beberapa pemikiran bukti-bukti yang rasional yang seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diperdebatkan di masa itu. Islam mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani termasuk logika Aristoteles secara khusus sudah sejak dini, yaitu beberapa tahun pasca meninggalnya Nabi Muhammad, ya kan, melalui ekspansi umat Islam di bawah bendera Khalifah Bani Umayyah. Jadi perdebatan masuknya logika Aristoteles ini ketika muncul kerajaan Islam pertama. Kalau kita mengacu pada era-era kepemimpinan atau sistem kenegaraan Islam, pertama dipimpin Nabi Muhammad, kemudian beralih kepada sahabat, ya kan, empat sahabat itu, kemudian yang terakhir ada Husain itu hanya memimpin sekitar 5 hari, yang kemudian jatuh, terjadi perjanjian dengan Muawiyah bin Sofyan, yang kemudian lahirlah kerajaan Umayyah. Ya, kerajaan Umayyah ini pusat peradabannya itu ada di Irak, kemudian Suriah. Ya. Nah, logika Aristoteles kemudian dibawa pada
landasan-landasan ideologi di Umayyah, termasuk dari sistem kenegaraannya, kemudian dalam kaidah-kaidah berpikir hukum-hukum agamanya pada waktu itu juga sudah menggunakan logika Aristoteles ini. Masuknya logika Aristoteles di dunia Islam terjadi dalam 3 fase. Ya. Yang pertama itu adalah masa pengenalan. Jadi di masa dinasti Umayyah ini mereka mengenal karena sering berdebat, istilah berdialog, karena ada terjadi persebaran agama Islam ini terjadi dialog dengan para kristolog atau penyebar agama lainnya. Nah, sehingga perdebatan yang terjadi itu sudah berakar pada ilmu logika. Nah, ini menjadi pengenalan pertama bahwa Islam perlu untuk mengetahui yang namanya logika, ilmu logika. Kemudian yang kedua itu adalah masa penerjemahan. Nah, karena pengakuan bahwa logika ini diperlukan dalam persuasi keagamaan, ya, dalam penyebaran agama, akhirnya di masa Umayyah ini terjadi penerjemahan kitab-kitab, pemikiran-pemikiran, karya-karya filsuf Yunani kuno, termasuk Aristoteles ini tadi. Dalam beberapa karyanya kan banyak itu, termasuk logika, kemudian pakai karya-karya Aristoteles. Nah, selanjutnya adalah interpretasi penerapan logika. Nah, dari sinilah kemudian kalau kita lihat bahwa hukum Islam kan, kalau usul fikih itu ada 4 itu. Yang pertama adalah dasarnya adalah Al-Quran, kemudian itu hadis. Nah, karena perkembangan dari Islam sehingga akhirnya mengakui ilmu mantik atau ilmu logika, ada yang namanya ijma dan qiyas. Nah, ijma ini adalah ijtihad, artinya keputusan-keputusan hukum-hukum yang diambil oleh para ulama, ya kan, untuk membuat hukum terkait perkembangan, artinya yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad, kemudian di dalam perkembangannya ini kayak misalkan azan, ya. Azan di zaman Nabi Muhammad tidak ada sound system gitu. Tapi kemudian di era sekarang ada sound system, artinya boleh nggak kita memakai sound system. Nah, hukum itu kemudian diserahkan kepada para ulama, sehingga ulama membolehkan, itu namanya adalah ijtihad, ya, ijtihad ulama. Nah, bagaimana ulama ini kemudian membuat satu ijtihad? Nah, konsep dasar dari ijtihad adalah qiyas. Nah, qiyas inilah yang kemudian memainkan satu logika. Qiyas adalah pengkiasan atau analogi. Ya, seperti dasar-dasar hukum. Kalau perkembangan misalkan di dalam Islam, ya kan, khamr itu diharamkan, tapi kemudian Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa narkoba itu haram, ya kan? Tapi kemudian di era sekarang narkoba menjadi haram karena kemudian dianalogkan, dikiaskan bahwa narkoba, sifat dari narkoba seperti halnya sifat dari khamr itu, satu memabukkan, kemudian merusak tubuh dan lain-lain, sehingga akhirnya terjadilah ijtihad itu dan narkoba menjadi satu hal yang haram. Pun sebaliknya yang saya contohkan tadi, misalkan sound system untuk suara masjid pada era Nabi Muhammad, seorang muadzin itu Bilal bin Rabah, dia menaiki sebuah menara tinggi. Makanya kalau kita lihat simbol-simbol Islam itu, masjid-masjid itu pasti ada menaranya. Menara itu berfungsi untuk azan pada masa-masa sebelum itu, karena tidak ada sound system gitu kan. Maka membutuhkan tempat yang tinggi sehingga suara azan bisa terdengar. Nah, ketika ada sound system, apa hukum memakai sound system itu tadi? Nah, ini kan tidak ada, istilahnya Nabi tidak pernah mengatakan bahwa besok akan ada sound system, maka azan pakailah sound system, kan enggak seperti itu. Ada pengkiasan itu karena sebelumnya azan membutuhkan tempat yang tinggi, ya, supaya suara bisa terdengar dengan jelas, maka kemudian ketika ada sound system, ya sama saja, bersifat sound system sama sifatnya dengan menara itu tadi, supaya suara azan terlihat lebih keras. Nah, seperti itu. Nah, itu secara singkatnya. Artinya bahwa kita tidak munafik. Kan sering orang mengatakan bahwa kalau mantik itu dicampurkan, hukumnya haram.
Ini terjadi banyak perdebatan tentang itu. Tapi kalau filsafat mantik yang murni itu diperbolehkan. Nah, tapi pertanyaannya yang menjadi kritik, mantik tidak ada yang murni karena mantik tetap tinjauannya akarnya dari Aristoteles itu, logika Aristoteles. Nah, kemurnian mantik mungkin hanya dalam segi pembahasaan saja, karena banyak istilah-istilah Arab yang digunakan dalam kaidah-kaidah konsep-konsep mantiknya. Tapi kalau kita mengetahui artinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep mantik dari Aristoteles, Yunani, atau mantik-mantik yang modern. Oke, selanjutnya. Kemudian masuk ke definisi. Kemudian apa sih mantik? Nah, saya mengambil tiga pemikiran yang membolehkan mantik itu tadi dalam perdebatan Islam, dalam peradaban Islam. Ada beberapa ulama yang sangat istilahnya tidak menjadi satu hal kewajiban, tapi menjadi sunnah, bahwa belajar agama perlu ada mantiknya di ilmu logika. Artinya bahwa mantik itu tidak pernah membicarakan tentang Tuhan. Seperti misalkan ketika terjadi kebakaran, kamu mau nggak istilahnya kebakaran itu ya terjadi begitu saja, kan enggak. Tapi manusia itu selalu berpikir apa sebab, ya kan? Kebakaran itu kan akibat. Apa sebab dari kebakaran? Maka kemudian terjadinya kebakaran disebabkan karena konslet listrik atau kebocoran gas. Sama dengan berpikir tentang teologi gitu kan. Sama berpikir bahwa bumi itu bergerak. Bumi itu bergerak, maka setiap yang bergerak pasti bumi bergerak itu kan akibat. Tapi apa sebab bumi bergerak? Nah, di dalam mantik itu tidak mengenal nama Allah, tetapi mengenal satu istilah superpower atau yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan ini non material. Kalau bergerak ya, yang istilahnya kalau bergerak materi berarti ada yang menggerakkan. Bumi ini bergerak, siapa yang menggerakkan misalkan? Lah yang tidak bergerak ini tadi. Kalau bumi digerakkan oleh satu yang bergerak, maka sesuatu yang bergerak ini pasti ada yang menggerakkan. Terus begitu. Makanya kemudian di dalam mantik ada yang namanya kesaklekan, bahwa superioritas ini tidak bergerak, tidak materi, tapi yang bersifat menggerakkan. Itu. Nah, makanya Al-Farabi kemudian mendefinisikan bahwa logika sebagai alat, ya kan? Bahwa pendahuluan bagi semua ilmu dan dasar bagi seluruh pemikiran. Kedudukan logika semua ilmu itu seperti ilmu bahasa, ya, seperti ilmu bahasa. Maka orang tidak dapat mempergunakan logikanya yang baik tanpa ilmu logika, sebagaimana ia tidak dapat berbahasa yang baik tanpa menguasai ilmu tata bahasa. Jadi logika itu nanti sambungannya dengan tata bahasa. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa bahasa itu terbatas. Bahasa setiap bangsa memiliki beda-beda perbedaan bahasa. Tetapi logika dalam bahasa apapun itu nanti maknanya akan tetap sama. Jadi logika itu adalah isi dari bahasa itu tadi. Bagaimana cara kita mengungkapkan berlogika. Alatnya adalah bahasa. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kan tokoh kedokteran ya, tokoh dalam Islam. Ini masuk ke dinasti Abbasiyah sebenarnya, sudah masuk ke dinasti Abbasiyah. Kalau penerimaan mantik itu tadi kan masuknya ke dinasti Umayyah, tapi kemudian perkembangan mantik interpretasi oleh Ibnu Sina, Al-Ghazali ini sudah masuk pada dinasti Abbasiyah. Nah, ini masuk ke peradaban paling maju Islam pada saat itu. Dengan ibu kotanya Baghdad. Makanya ada perpustakaan terbesar pada waktu itu. Di Eropa mengalami istilahnya kemunduran pemikiran. Kalau filsafat kan dianggap sebagai era kegelapan. Karena semua hal justru dikembalikan, karena kekalahan dari Yunani kuno ini tadi, semua pemikiran dikembalikan kepada kalam umat-umat Nasrani. Tetapi sebaliknya di timur filsafat Yunani diterjemahkan kemudian diinterpretasikan sehingga menjadi peradaban Islam.
dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk dipakai oleh Ibnu Sina dalam ilmu kedokterannya ya. Mantik sebagai alat pengukur benar atau salah ilmu-ilmu lain. Ia juga merupakan bagian dari ilmu. Artinya logika merupakan suatu disiplin kajian ilmu. Logika merupakan bagian dari filsafat, sebab bagian dari usaha mengetahui tentang wujud dan hal-hal wujud, serta bagaimana cara mengetahui hal-hal yang belum diketahui dari hal-hal yang sudah diketahui. Jadi kan ada istilahnya kalau di filsafat itu ada metafisika sama material. Nah, logika bersifat material. Nanti akan masuk ke materi itu. Kemudian Al-Ghazali memandang mantik sebagai penimbang atau neraca bagi sesuatu tertentu. Artinya timbangan kita apa istilahnya? Mendapatkan misalkan Homer itu bahwa Homer itu haram, ya kan? Lah, Islam itu tidak mengajarkan taklid. Jadi taklid itu bigot, artinya mengikut saja. Tetapi kita harus tahu istilah dasar kenapa Homer itu dilarang, kan begitu. Nah, kemudian dalam beberapa perdebatan, nah ini masuk ke pro kontra ya, logika mantik di dalam Islam. Nah, ini kan akhirnya menjadi perdebatan dengan mantik yang kontra terhadap ilmu mantik itu menganggap mantik sebagai kesesatan. Karena mantik sering menjadi dasar dari interpretasi hukum. Ya kayak misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kontra terhadap mantik ya. Karena dianggap bahwa mantik itu mencari pembenaran. Artinya kayak berzina. Berzina itu secara arti zina itu kan masuknya alat kelamin laki-laki kepada masuknya perempuan. Nah, artinya ketika seseorang itu hanya ciuman, raba-rabaan, petting lah istilahnya, tidak masuk, maka tidak dimaksud sebagai dosa zina, ada dosa sendiri. Nah, itu kan pembenaran. Padahal secara nasnya sudah pasti bahwa mendekati zina itu haram ya. Pacaran itu sudah tidak boleh, mendekati zina apalagi berzinanya. Nah, seperti itu. Tapi kan kita selalu mencari analogi. Ini bahayanya mantik kan. Imam Nawawi mengharamkan karena bisa merusak akidah. Ya, kita nggak apa-apa minum, asalkan nggak mabuk. Homer itu ya dimaksud Homri itu kan yang memabukkan. Tapi kalau tidak mabuk, ya wis, berarti bukan Homer namanya, ya hanya anggur gitu. Nah, itu kan kita membenarkan banyak hal sebenarnya. Kayak satu contoh juga, ini fatwa-fatwa yang sering dibicarakan di Indonesia soal kalau Imam Syafi'i kan mengharamkan makan binatang yang hidup di dua alam, kayak contohnya kepiting atau yuyu menjadi haram, ya kan, tapi kepiting tidak haram. Kenapa? Karena enak kepiting ya kan. jadi jadi manusia mencari kebenaran, oh kepiting enak, kepiting padahal sama-sama hidup di alam, di kepiting di air, yuyu juga di air, walaupun airnya berbeda gitu kadar. Kalau yuyu itu di air tawar ya, di sawah, tapi kalau kepiting di laut. Tapi kenapa kepiting itu tidak haram? Ya, itu kalau guyonannya itu menganggap bahwa ya lapo diaran kepiting lebih enak. Nah, itu satu contoh kenapa mantik itu diharamkan. Karena mantik itu menjadi dasar logika kita mencari hukum tersendiri. Gini, lain sisi kita tidak bisa taklid ya, artinya mengikuti hukum-hukum langsung gitu. Tapi kita harus berpikir dulu, benar nggak? Kayak misalnya perdebatan kemarin antara hari raya yang hisab dan yang rupiah gitu. Mana yang kita ikuti? Lebih efektif mana, yang hisab atau yang rupiah di masa modern ini? Mana ya? Kemudian kan tinjauan mana yang lebih modern? Ilmu hisab kan perhitungan itu tadi, atau ilmu ru'yah yang menggunakan teropong dan sebagainya. Nah, dua metode ini sebenarnya masuk dalam perkembangan ilmu falak, sehingga akhirnya terjadi perdebatan, yang satu memakai falak, yang satu memakai ru'yah. Ya, kemudian agama itu kan sebenarnya menengahi
atau agama. Negara itu menengahi antara perdebatan kedua ini. Nah, tetapi di Indonesia tidak terjadi, sehingga akhirnya terjadi kerancuan. Ya wis lah, diserahkan kepada organisasi-organisasi masing-masing. Sing rukyah ya rukyah, sing hisab ya hisab, metode masing-masing. Oke, itu soal pro dan kontranya ya. Banyak sebenarnya beberapa ulama-ulama yang mengharamkan mantik, tetapi yang mensunahkan atau menganjurkan mantik itu juga banyak, seperti halnya yang saya omongkan tadi, kayak Imam Al-Ghazali, kemudian siapa lagi, Imam Ghazali, Al-Farabi, itu menggunakan mantik. Justru Al-Ghazali mengatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki pengetahuan ilmu mantik, maka keilmuannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak berdasar. Kalau kita berdialog, mungkin kalau kita berdialog dengan sesama muslim, itu tidak, artinya kalau dalam Islam itu juga ada proses berpikir nakli sama akli ya. Yang nakli, kalau kita sesama muslim mungkin nakli yang paling dibutuhkan. Apa dalilnya? Pastikan seperti itu. Apa dalilnya? La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Tetapi kalau kita berdialog dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, maka yang diperlukan adalah dalil nakli itu tadi. Mantiknya diperlukan. Kenapa zina itu tidak boleh? Satu, secara sosial merugikan keluarganya, merugikan. Tapi kan merugikan itu juga bagian dari budaya. Kalau budaya barat, ngentot di tengah jalan biasa gitu. Jadi citranya yo biasa, jadi nggak buruk. Tetapi di budaya ketimuran itu menjadi istilahnya apa ya, istilah tabu, menjadi hal yang tabu. Terjadi apa namanya, perzinaan di luar nikah, ya, hubungan badan di luar nikah, itu menjadi hal yang tabu. Artinya ada indikasi moralitasnya masuk ke kebudayaan. Oke. Nah, logika mantik Aristoteles ini kemudian digunakan dalam beberapa metode pengetahuan seperti fisika ya. Karena Aristoteles juga melahirkan pemikiran-pemikiran soal fisika. Kalau pemikiran fisikanya Aristoteles itu logika gerak spontan. Ada benda-benda jasmani ya. Gerak karena kekerasan kayak batu yang dilempar gitu kan. Nah, itu menjadi gerak yang didasarkan pada perbuatan kita, tindakan kita melakukan. Dan gerak spontan menurut kodrat seperti batu yang jatuh ke bawah. Ya. Jadi ada gravitasi. Gravitasi ini pada waktu kan burung ditemukan teori gravitasi. Maka kemudian itu dinamakan sebagai kodrat. Hal-hal yang belum diilmiahkan itu kemudian dianggap sebagai kodrat. Ini fisikanya. Kemudian logika juga digunakan pada ilmu psikologi ya, di Aristoteles. Ada dua konsep ya. Konsep jiwa, kemudian badan. Jiwa itu penggeraknya, kemudian badan itu yang bergerak. Artinya jiwa ingin melihat keindahan, maka keindahan itu kemudian ditangkap oleh indera penglihatan. Itu sebenarnya teori dasar tentang psikologi manusia. Keinginan-keinginan itu sebenarnya lahir dari jiwa manusia. Badan hanya mengikuti dari keinginan dari jiwa itu. Nah, yang kemudian logika juga digunakan dalam ilmu metafisika. Kalau metafisika Aristoteles ini tidak disebut metafisika sebenarnya, tapi ke ilmu sofi, kebijakan atau teologia untuk menyelidiki yang ada sejauh ada atau adanya sebagai ada, being as being. Kenapa ada itu? Nah, ini tadi yang saya contohkan bahwa dalam beberapa akibat kita selalu mempertanyakan sebab. Kita tidak menerima kebakaran ya karena kebakaran enggak, tapi karena ada sebabnya. Nah, itu kan rasio sebenarnya bergerak. Nah, contoh gerak yang ada di jagat raya tidak mempunyai permulaan dan penghabisan. Setiap hal yang bergerak berarti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Maka penggerak pertama harus ada. Penggerak ini sama sekali terlepas dari materi. Bukan materi, karena segalanya yang punya materi mempunyai potensi untuk bergerak.
Kalau bergerak, ya balik lagi, kalau bergerak berarti ada yang menggerakkan. Berarti kemudian Aristoteles ada istilahnya, kalau Aristoteles itu apa ya? Aktus murni. Nah, ini kan Allah sebagai penggerak pertama. Yang tadi saya sebutkan sebagai superpower. Nah, ini kalau Aristoteles menyebutkan aktus murni, kemurnian ini, menggerakkan sesuatu, ya bukan materi. Kemudian juga dipakai dalam etika dan filsafat. Nah, kalau logika pemikirannya filsafat Aristoteles tentang etika politik, hidup manusia akan semakin bermutu dan baik ketika berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya, yaitu kebahagiaan. Nah, satu, manusia pasti mencari kebahagiaan. Nah, bagaimana cara manusia mencari kebahagiaan? Yang pertama, kalau Aristoteles itu menolak bahwa pandangan praktis seperti kebahagiaan manusia itu bergantung pada kenikmatan dunia, mendapatkan jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap bahwa itu tidak murni, bahwa itu akan menyengsarakan pada ujungnya, karena berhubungan dengan ego manusia itu tadi. Menginginkan sesuatu ya harus dikejar, kini pengen kaya, kerja. Semakin banyak pekerja kan sebenarnya kita capek dan tidak punya waktu buat keluarga. Nah, itu menjadi kurangnya kebahagiaan. Kemudian juga tahap kedua manusia untuk bahagia itu kalau Aristoteles itu harus partisipasi dalam masyarakat, yaitu makanya ada istilah politis. Manusia itu adalah politik society. Jadi manusia berpolitik itu berpartisipasi kepada masyarakat, menikmati proses humanitasnya, interaksinya. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi kebahagiaan bagi kalau menurut Aristoteles itu adalah kontemplasi, filsuf ya. Jadi berpikir. Nah, berpikir ini kan terkait dengan humanitas ya kan. Kalau Islam itu nanti hubungannya hablum minallah, hablum minanas ya, humanitas. Kemudian juga rohani, hablum minallah. Ini hubungan praksis manusia. Jadi keseimbangan inilah yang kemudian membawa manusia untuk bahagia. Oke, kita masuk pada logika dasarnya, konsep-konsep dasar dari mantik. Jadi saya sebenarnya banyak sekali konsep-konsep. Cuman akhirnya kalau dirangkum secara garis besar ditemukan ini. Istilahnya menggunakan bahasa Arab itu terlalu banyak. Sehingga terus saya cari hubungannya dengan kajian-kajian logikanya Aristoteles sendiri. Nah, itu ada logika naturalis ya kan. Yang disebut kalau di mantik itu disebut al-mantik al-fitri. Merupakan kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bahwa manusia bawaan ya, istilah akal bawaan manusia. Kemampuan logika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda, tergantung pada tingkat pengetahuan. Ini berhubungan dengan kodrat. Manusia itu diciptakan memiliki akal, ya, berbeda dengan makhluk lain seperti hewan dan sebagainya. Nah, di sini dalam logika natural, manusia bisa menangkap seperti kayak hujan turun pasti membuat basah. Hujan turun pasti membuat basah. Sehingga untuk menghindari agar tidak terkena basah, manusia masuk ke rumah atau membuat payung, membuat mantel, jas hujan. Nah, itu sebenarnya natural, sebenarnya pemikiran manusia secara dasar. Kemudian yang pada taraf pemikiran logika berikutnya ada logika ilmiah, al-mantik asyuhri. Susunan hukum-hukum, patokan-patokan, rumus-rumus berpikir lurus yang berguna untuk mengetahui kenyataan yang tidak dapat ditanggulangi oleh mantik fitri. Jadi logika ilmiah ini adalah dalil dari yang natural. Jadi logika yang natural. Jadi kayak misalnya hujan ya, yang saya contohkan tadi kan hujan. Hujan itu membuat basah. Kenapa hujan itu membuat basah? Dalam fisika kemudian ada H2O misalnya, ada air, ada oksigen. Kenapa terjadi hujan? Karena terjadi penggumpalan awan hitam sehingga terjadi. Nah, itu semua masuk kepada logika ilmiah karena sudah ada dasar atau tinjauannya.
Nah, apa namanya, konsep berikutnya dibagi menjadi dua ya, logika tradisional sama logika modern. Tradisional kan konservatif. Nah, logika tradisional inilah yang masuk ke pemikiran Aristoteles. Logika tradisional itu terdiri ada tiga, ada konsep, proposisi, dan silogisme. Untuk mencapai silogisme ini kan menarik kesimpulan antara yang benar dan salah. Nah, untuk mencapai silogisme membutuhkan proposisi dan konsep. Artinya tidak ada silogisme tanpa proposisi. Sebagaimana tidak ada proposisi tanpa konsep. Dengan demikian unsur-unsur logika Aristoteles terdiri dari tiga. Pertama, konsep, ya, pengertian. Kita harus punya pengertian dulu. Kedua ada proposisi, pernyataan, dan ketiga adalah silogisme. Konsep bagian dari keputusan, ya kan. Kalau konsep kan tadi pengertian ini, keputusan berbentuk abstrak. Jadi konsep ini sebenarnya abstrak, ada berbentuk lambang, kemudian dibahasakan, ya, dibahasakan menjadi poin-poin atau term-term atau jadi subjek dan predikat gitu kan. Kayak misalkan contohnya semua manusia pasti mati. Nah, itu kan term awal dari konsep semua manusia pasti mati. Kemudian proposisi menjelaskan itu. Artinya bahwa untung semua manusia pasti mati. Untung adalah manusia. Maka untung pasti mati. Nah, itu penarikan dari silogisme. Jadi menarik apa yang disebut dengan konsep, proposisi, dan silogisme. Oke. Kemudian logika modern ini nanti kita diskusikan saja lebih dalam ya. Kemudian masuk ke logika modern. Logika modern ini terbagi menjadi dua, normal atau yang disebut sebagai premis minor. Kemudian juga ada logika material, premis mayor, yaitu cara kalau formal itu tadi minor, cara berpikir deduktif, kesimpulan umum yang diketahui secara umum. Ya, mempelajari dasar-dasar persesuaian dengan pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan, dan pikir benar. Nah, formal ini kayak misalkan kita melakukan sesuatu sebagai seorang muslim, maka tinjauannya adalah Quran dan hadis. Nah, itu kan. Jadi formalitasnya bahwa semua aturan kita ditentukan lewat Quran hadis. Kemudian logika material menjawab tentang itu. Cara berpikir induktif, ya, penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk diperlukan secara umum. Mempersoalkan materi pengetahuan dan cara-cara mempertanggungjawabkan. Dengan demikian logika material membahas tentang berbagai macam sumber-sumber pemikiran, sumber-sumber logika, kayak wahyu-wahyu Tuhan, proses berpikir rasionalis, empiris, itu kan masuk ke premis material. Jadi keberlanjutan. Jadi mempertanyakan kembali kayak misalkan bumi itu diciptakan dalam 3 malam kalau di Al-Quran. Di Injil juga ada dalam 3 kegelapan. Kemudian secara material setelah diteliti maka menemukan adanya ledakan Big Bang gitu, yang memisahkan antar semesta. Nah, secara formal dalil itu sudah ada gitu, bahwa bumi diciptakan, bumi dan langit itu sebenarnya satu, kemudian dipisahkan, terjadi sebuah ledakan. Nah, dalam fisika kemudian disebut sebagai Big Bang. Nah, itu logika materialnya, premis mayornya. Nah, oke. Mungkin itu saja pemantik, dan selanjutnya bisa kita diskusikan mengenai ini, dan perumusan yang saya kotak di tengah itu, apa itu kebenaran, itu bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Barusan kita udah mendengar presentasi Mas Fahmi tentang ilmu mantik atau logika ya, mulai dari sejarah sampai ke metode. Hari ini kita mulai masuk saat ini kita mulai masuk ke diskusi. Silakan teman-teman yang ingin melemparkan pertanyaan atau melemparkan isu dan peristiwa agar kita bisa masuk ke dalam keilmuan yang lebih aksiologi, yang lebih Iya, ini maksudnya
ke metode saja sebenarnya. Mantik memang alat ya. Dari pengukur akal, alat, jadi metode. Tapi untuk memperdalam artinya perlu dipancing beberapa isu-isu sehingga bisa dianalisis lewat ilmu itu. Nah, sebelum teman-teman mulai bertanya, mungkin tak awalin dulu Mas Fani ya. Di awal kan dari pembacaan sejarah sampai ke definisi, ada dua kata kunci yang aku dapat, yaitu tentang keyakinan dan logika atau mantik itu sendiri. Sebenarnya posisi tegas mantik itu dalam agama khususnya Islam itu seperti apa gitu? Karena kan kalau kita berbicara agama sendiri, kita tahu itu kan sebuah keyakinan yang apa ya, yang menginformasikan eskatologi, yang hal-hal yang akan datang, katakanlah hal-hal yang menuju telos, hal-hal yang akan datang gitu. Nah, kalau mantik atau logika sendiri itu kan mengungkapkan seperti yang dijelaskan Mas Fahmi tadi, kepada empirisme dan rasionalisme. Nah, itu kan sebenarnya merujuk ke fakta gitu. Nah, ini kan sebenarnya dua hal ini kan sangat kontradiktif gitu. Nah, posisi tegasnya mantik dalam agama ini sebenarnya di mana, Mas? Itu aja sih. Oke, ya. Makanya hukum Islam itu kan, di dalam Islam mantik itu terjadi banyak perdebatan. Ada yang memperbolehkan dan ada yang mensunahkan, tapi tidak menjadi fardu kifayah. Ada juga yang mengharuskan. Nah, artinya bahwa pentingnya mantik itu sebenarnya logika kita berpikir, apalagi dalam kita berislam, tapi kita masuk ke wilayah negara-negara sekuler yang bersinggungan dengan agama lain selain Islam, maka mantik itu diperlukan. Maka di imam mazhab, 4 mazhab itu, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu kan masuk ke dianjurkan. Jadi anjurkan. Maka di pesantren-pesantren, entah itu NU, Muhammadiyah, mantik ini diajarkan. Nah, bagaimana kemudian mantik itu menjawab tentang persoalan-persoalan rasional ya, rasionalitas dan empiris itu tadi. Nah, artinya ini kan keberlanjutan seperti yang dijelaskan dalam logika formal dan logika material. Nah, artinya empiris ini tadi kan kayak yang dicontohkan menjadi hukumnya sebagai akibat terjadinya kebakaran, terjadi kebakaran. Maka kenapa terjadi kebakaran? Nah, terjadi kebakaran kan secara rasional itu pasti ada sebabnya. Nah, sebab ini apa? Satu, gas bocor atau listrik rusak. Nah, mantik itu dipakai untuk menjawab itu, termasuk dalam kasus-kasus teologi seperti perdebatan dengan misalkan dengan kaum ateis itu yang tidak percaya dengan agama. Bagaimana cara kan logika itu secara rasional dan empirik, kita harus punya bukti itu. Nah, makanya ada dalil ilmiahnya, kemudian juga ada dalil yang secara formal natural itu tadi. Kita tidak bisa kita berdebat dengan ateis langsung kan kesalahan kita selalu ya Allah itu ada dalam Al-Qur'an, ya Allah memang ada. Contohnya di dalam Al-Qur'an ini. Lah, ateis tidak membaca Al-Qur'an, jadi itu tidak menjadi satu dasar dalil yang baik untuk berdiskusi dengan orang yang tidak memiliki agama. Maka dalilnya adalah rasional itu tadi. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Ya, contohnya bahwa bumi ini bergerak. Bumi ini bergerak. Setiap yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan ini siapa? Makanya di dalam mantik itu tidak pernah mengatakan Allah. Makanya ada kemurnian itu tadi. Kemurnian itu sesuatu yang tidak bergerak, yang mampu menggerakkan. Ya, yang disifatkan sebagai Tuhan. Tapi kalau Tuhan ini disifatkan bergerak, maka berarti Tuhan juga ada yang menciptakan, kan begitu. Jadi seperti kamu ada, misalnya, manusia ada. Nah, manusia ada kan ada yang menggerakkan. Apa? Ateis selalu melemparkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pada wilayah alam semesta, bahwa kita terkoneksi dengan alam semesta. Lalu alam semesta ini tergerak oleh siapa? Kan gitu. Nah, ujung dari ketidakmampuan berpikir itu tadilah maka terjadi yang namanya superioritas atau kehendak Tuhannya itu tadi. Oh, dan ya wis. Berarti Aristoteles juga mendeskripsikan bahwa apa tadi istilahnya kalau Aristoteles itu aktus murni ya, aktus murni.
Jadi menjelaskan Tuhan artinya harus ada dalil ilmiah. Dalil ilmiahnya apa? Dalam zat-zat apa? Secara ilmiah kan memang tidak bisa, makanya selalu berhubungan dengan metafisika. Nggak ketemu itu. Makanya Stephen Hawking sampai mati ateis. Kadang orang fisika, ilmiah gak ono piye bicara melogikakan itu. Kalau ngomong fisika ya nggak iso. Tapi di dalam ilmiah lain mungkin ketemu di kebudayaan, segi teologi itu ada ketemunya. Tapi kalau masuk ke fisika ya bagaimana cara menjelaskan. Nah, salah satu contoh kayak gini, di dalam Al-Qur'an katakan. Ini kan logikal kalam ini masuk ke formalitas. Formalitas Islam itu mengacu hukum-hukumnya yang saklek itu kan di Al-Qur'an dan hadis. Bahwa bayi di dalam kandungan itu diliputi dengan 3 kegelapan. Itu saya lupa itu ayat berapa itu. Nah, di dalam material ya, logika materi, kemudian kan dicari dalilnya apa? Istilahnya secara ilmiahnya apa? Bayi di dalam 3 kegelapan. Nah, artinya kemudian ditemukan bahwa bayi itu diliputi dengan 3 selaput. Ada selaput lendir, ketuban itu tadi, kemudian rahim dan perut. Itu kan ditemukan, oh ternyata ada sambungannya. Nah, itu kan akhirnya ditemukan rasionalnya ada dan empirisnya ada. Secara dibedah, iya benar bayi ada selaput lendirnya, ketuban itu tadi, kemudian ada rahim dan ada perut. Itu. Jadi logika seperti itu. Makanya di dalam Islam ada Ibnu Sina ya kan. Ilmu kedokteran itu kan sebenarnya muncul dari situ. Jadi dia ingin yang istilahnya ulama-ulama yang melarang adanya mantik itu sebenarnya ketakutan mereka sendiri bahwa orang yang tidak kuat sering kan kalau di pesantren itu sering didebatkan bahwa sing gak kuat iman ojo belajar mantik. Kok sesat. Ya iya dia sebenarnya ya enggak juga ya itu proses berpikir kita belajar filsafat belajar apa ya tentu pasti akan pertanyaan oh jangan-jangan Tuhan itu memang enggak ada kan tapi setelah kita pikir terus dalam proses akhirnya menemukan oh iya ono dalam apa istilah ritus keagamaan kayak aku miskin ya kan aku menikah tapi kita di dalam Islam ya gak ojo khawatir nang rezeki ono sing ngatur. Tapi memang dirasakan itu. Tanya untung ya kan. Untung merasakan itu. Ketika punya anak tiba-tiba rezeki ini ono ae gitu kan. Jadi diterima PNS lah itu kan modelnya apa ya? Ini formalis dan secara empirik ya, empirik. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mas Untung. Bentar. Mas Rauf, Mas Wafa, Jeffrey, dan apa ini? Revani, Muhammad Revani. Saya masuk juga. Ini cuman kalau emang rame, mohon maaf karena ternyata tempatnya kurang kondusif. Saya lagi di Sumenep ini. Kurang enak kayaknya. Ada dangdutannya. Ya, boleh masuk lagi ya. Silakan Mas. Sebenarnya saya akan bertanya yang lebih praktis gitu karena saya kondisinya juga sebagai pendidik gitu ya. Sampai di mana posisi mantik ini diperlukan oleh siswa gitu. Ya, lebih saya yang masih umurnya itu ya 13 lah, 13, 15. 13 tahun sampai 19 tahun. Karena bicara hal itu logika itu pemikiran panjang betul alam dan kan yang ilmiah yang natural juga ini sampai di mana diperlukan dan diperlukan kalau di dataran masih berat gitu ya tapi untuk di situ sampai di mana itu mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Kenapa Mas Mame?
Ya, kalau Oke. kalau guru sih ya, istilahnya logika kan dasar. Sebenarnya kalau Untung itu fokusnya ke budaya-budaya literatur. Nah, ini sebenarnya mantik itu masuk ke linguistik, ke bahasa. Ada apa istilahnya penalaran ya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah atau suatu kelompok barang. Nah, ini kan dalam literasi mantik itu memancing daya kritis siswa. Kayak siswa mampu bertanya, Pak, kenapa kita perlu untuk sekolah? Nah, ini kan sebenarnya sudah masuk ke logika, ya kan? Masuk ke apa namanya, ke logika minor, logika mayor, istilahnya yang induktif, yang deduktif, ya. Jadi kenapa kita butuh sekolah? Manusia butuh sekolah, maka saya harus sekolah. Nah, ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dasar. Nah, guru artinya memancing satu apa namanya, kalau di Aristoteles itu ada silogisme, mencari-cari kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid. Nah, kenapa kita butuh sekolah? Ya kalau SD misalkan, ya supaya kita pinter. Kalau dengan sekolah kita bisa membaca. Kalau di jalan kita bisa ada banner-banner apa namanya, sponsor kita bisa membaca itu sehingga kita tertarik dengan barang itu, kita tahu barang itu fungsinya apa. Nah, itu kan dari sekolah. Dengan sekolah kita bisa membaca. Kemudian kalau SMP mungkin lebih jauh dari penalaran-penalaran silogisme, kenapa kita belajar itu tadi. Kemudian SMA atau apalagi kuliah gitu. Nah, silogismenya kan bisa ditarik bahwa kenapa kamu kuliah? Kuliah juga kalau kita mencari seperti yang kita perdebatkan di minggu pertemuan Untung itu, bahwa kuliah juga tidak menjamin orang itu menjadi sukses secara material kan gitu. Tetapi paling tidak sekolah atau kuliah itu memberikan berbagai macam kesempatan. Kalau kita kemudian mungkin misal muridnya di SMA atau kuliah itu mendapat Steve Jobs enggak kuliah Pak, tapi dia bisa sukses. Artinya kita juga dipancing dengan perdebatan ini kan kita bisa menjawab bahwa berapa orang yang kayak Steve Jobs kan gitu, berapa orang yang tidak sekolah yang bisa menjadi direktur, yang bisa menjadi presiden, yang bisa menjadi menteri, berapa orang. Artinya sekolah itu memperbanyak kemungkinan untuk kita sukses secara material itu tadi. Nah, itu kan penarikan silogisme. Jadi logika itu penting, artinya siswa itu selalu berpikir mayor, istilahnya yang dikhususkan untuk mereka. Kenapa belajar, kenapa kita perlu menulis, kenapa kita harus cari uang, kenapa kita harus sukses, kenapa kita harus punya cita-cita, kan seperti itu. Maka kemudian guru itu harus menjawab dengan premis yang mayornya itu tadi. Jadi ada predikat, istilah penjelasan tentang subjek yang ditanyakan oleh murid. Nah, itu mungkin. Oke, Mas. Teman-teman yang lain, Jeffrey, Mas Abu. Nah, artinya kan gini, Mas. Kalau aku merujuk ke eksistensi manusia, nah, bukankah sebenarnya mantik ini ya, bahayanya dia bisa merujuk ke apa ya, sistem berpikir ateistik gitu loh. Karena mantik otomatis dia kan merujuk ke bukti gitu, ke fakta gitu. Nah, sedangkan agama kan sebenarnya kan sulit untuk dibuktikan. Karena agama sendiri kan apa ya, secara eksplisit dia itu hal-hal yang sebenarnya di dunia yang berbeda gitu. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang di dunia berbeda atau di dalam agama ini, kita harus dengan logika mantik yang apa ya, pokoknya agama di dunia ini penuh pembuktian dengan atribut agama
atribut-atribut alam benda di dunia itu sendiri gitu. Artinya manusia kalau menggunakan mantik untuk mencapai kebenaran agama, artinya dia harus percaya dulu kepada alam benda yang ada di dunia. Nah itu kan sebenarnya ada keterputusan. Orang percaya agama karena alam benda di dunia gitu, bukan karena agama, bukan karena Tuhannya itu sendiri, tapi bukti Tuhannya. Nah, itu gimana itu Mas? Termasuk dalam pendidikan kayak Mas Untung tadi. Itu kayak gini, apa namanya? Kan masuknya ke ilmu pengetahuan ya. Jadi ada sumber-sumber asal pengetahuan, kemudian ada alat-alat pengetahuan, ada proses terjadinya pengetahuan, kemungkinan dan batas-batas dari penjelasan pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, deduktif, induktif itu tadi, dan kebenaran dan kekeliruan. Pengetahuan pada ujungnya itu mencari mana yang benar dan mana yang salah, kan begitu. Nah, makanya di dalam mantik itu ada 3 kebenaran. Nanti ngomong kebenaran agama, ya, kebenaran agama ini yang bersifat saklek atau yang disebut absolut, karena sumber-sumber berpikirnya adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah. Manusia untuk beribadah. Nah, kemudian di dalam filsafat, masa kebenaran itu dipertanyakan lagi, masa eksistensi manusia cuma untuk ibadah? Nah, kemudian di dalam ilmu sains, apa pengaruh dari ilmu pengetahuan? Kalau dampak atau tujuan kita beribadah? Nah, ilmu pengetahuan kan selalu mempertanyakan, misalkan ibadah itu kalau dalam Islam sholat, ibadah dalam Islam itu sholat. Nah, sholat itu secara hukum agama atau disebut sebagai yang absolut, yang pasti, yang harus, karena sudah dinas di dalam Al-Quran, kayak dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, artinya wajib bagi setiap muslim. Tapi kemudian filsafat itu mempertanyakan kenapa manusia itu harus sholat. Nah, di dalam ilmu pengetahuan inilah kemudian dijabarkan, sholat itu ada berbagai macam, dapat kita analisis dalam berbagai macam bentuk. Misalkan dari segi kedokteran, ternyata gerak sholat itu ada apa istilahnya? Kalau Hindu yoga itu ya. Jadi ada unsur seperti yoganya. Ada banyak hal-hal yang ditemukan ketika secara ilmiah dalam kesehatan di dalam sholat gitu. Nah, itu satu contoh. Kalau kita tarik ada satu hal lagi, misalkan babi gitu kan. Babi secara hukum agama sudah dinas bahwa itu haram. Itu absolut. Ya. Tapi di filsafat kita juga mempertanyakan kembali kenapa. Filsafat kan selalu mempertanyakan sehingga akhirnya menjadi metode berpikir secara rasional, sehingga hubungannya itu nanti masuknya ke ilmu pengetahuan. Oh, ternyata di dalam babi mengandung cacing pita, tidak baik untuk kesehatan. Rokok misalnya, rokok itu kan diperdebatkan. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya yang kemudian masuk ke kebenaran secara agama. Filsafat memang tarafnya berbeda. Di agama, kalau kita umat beragama ya pasti tinjauannya adalah Al-Quran itu tadi, Al-Quran dan hadis. Kalau dilarang di Al-Quran dalam hadis berarti itu haram, istilahnya saklek absolut. Tetapi mantik itu mengajarkan, melarang kita untuk apa istilah taklid itu, taklid buta itu kayak bigot itu istilahnya apa nih? Kayak pendukungnya Jokowi, sangat pendukungnya apa? Melok-melokan itu. Fanatis. Fanatik ya, fanatik. Jadi menolak fanatik. Nah, akhirnya kita perlu berpikir agama memang melarang memakan babi, tapi secara ilmu pengetahuan bagaimana? Dalam filsafatnya bagaimana kan? Oke. Ya silakan teman-teman. Ini sebenarnya agak berbahaya ya pembahasannya, tapi oke lah. Jeffrey mau tanya Mas Tori. Ya. Itu kalau misal manakah yang dalam mantik ya, manakah yang paling penting antara benar atau baik?
Ya, itu kan masuk ke teori keadilan. Baik belum tentu benar, tapi karena itu sudah tentu baik. Maka tinjauan mantik mencari benarnya. Karena yang benar itu ya, kalau baik kan belum tentu benar. Kayak misalkan pengungkapan korupsi di Indonesia. Kalau diungkap semua dari sampai pangkal, itu malah akan menjadi negara ini kacau. Nah, padahal itu korupsi itu tindakan yang buruk. Tapi kalau kita mengungkap itu, maka justru melahirkan ketidakbaikan. Maka akan terjadi revolusi perang. Kayak misalnya, ternyata presiden-presiden dari pertama sampai itu ada indikasi korupsi. SBY misalnya, kalau di maka amburadul. Nah, itu kan kita menginginkan satu kebenaran, tapi apa namanya, sing baik iki tadi, yang baik ini tadi perlu dipertahankan. Artinya ya wis lah, sing baik iki, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang ditutupi, walaupun itu tidak benar, tapi kebaikannya yang bijaksana ini. Nah, mantik itu sebenarnya dasarnya adalah mencari kebenarannya. Jadi belum masuk ke proses itu. Jadi mencari kebenaran. Oh, sing benar itu ternyata ngono. Korupsi ya jelas haram, nggak baik, nggak baik dan salah karena merugikan dan sebagainya. Tapi bagaimana cara memberantas korupsi? Banyak metode. Kalau kita memberantas korupsi dari akar-akarnya, justru akan terjadi reformasi. Nah, ternyata nggak baik juga. Ya wis, nggak usah diungkap. Sing cilik-cilik aja misalnya kan. Itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukum politik ya, politik. Ya wis itu contohnya. Tapi mantik selalu mencari yang benar. Yang benar endi. Makanya pertimbangannya adalah hukum agama, ya kan. Kemudian filsafatnya bagaimana dan ilmunya bagaimana, cara sainsnya gimana. Itu ya. Rasional. Apakah Maka itu apa? Mas, benar? Apakah kebenaran itu harus ditentukan oleh data? Misal Apa? kayak kebenaran itu harus ditentukan oleh fakta, tapi apa? Bukan fakta, maksudnya data. Misal kayak ada orang bilang ini bahwa makan babi itu haram karena banyak mengandung ini misalnya gitu ya. Tapi dalam dalam penelitian lain ada juga yang menyebut bahwa babi itu baik ini. Nah, terus kayak kebenaran itu menjadi apa ya? Menjadi ngambang gitu loh. Apa kebenaran itu ditentukan oleh suatu data atau dari suatu kayak apa ya? Kayak diskusi. Iya, jadi makanya kebenaran itu kan kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Jadi kita lahir ya, kita lahir procot wis muslim. Kemudian kita ngaji, ternyata babi itu haram. Nah, waktu kita kecil kita nggak mempertanyakan itu, kenapa babi itu haram. Tapi ketika kita besar, kemudian punya proses berpikir, maka kita kenyataannya, apa ya kok babi itu haram. Akhirnya kita membaca satu literatur, ternyata mengandung ini. Terus di literatur lain, ya memang selalu ada pro dalam ilmu sains itu, tetapi ya itu data itu tadi kan yang mendasari pokok dari kebenaran kita. Nah, ujung-ujungnya dari segala hal yang kita membaca tentang literatur ini kan kita bisa mempertimbangkan. Oh, ternyata karena kita sudah istilahnya sudah mendapatkan nas lebih dulu, artinya kan kita sudah tahu bahwa babi itu haram. Kemudian dalam penelitian ternyata juga valid bahwa babi itu mengandung cacing pita, mengandung ini. Nah, akhirnya oke, babi itu saya untuk haram. Nah, makanya kalau hukum Islam kan ada ijma. Ijma itu ijtihadnya ulama. Ulama akhirnya nggak mempertanyakan kembali soal babi itu tadi, ya haram. Tapi yang kemudian apa ya, yang sekitar perdebatan abad di dinasti Abbasiyah itu mulai masuknya opium itu kan, narkoba itu. Semua kebingungan awal di masa Abbasiyah itu, kebingungan apa hukum opium. Nah, akhirnya kan para ulama mengambil satu jalan pengkiasan bahwa hukumnya apa namanya opium itu tadi memabukkan seperti homer. Kalau memabukkan itu kemudian terjadi sebuah
tindakan-tindakan yang banyak merugikan dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan itu kemudian oke, berarti opium dimasukkan, ya narkotika itu jadi haram. Gitu. Jadi tetap nas kita itu kebenaran agama. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran agama kita perlu mempertimbangkan. Nah, fungsi mantik kan di situ. Fungsi mantik di situ. Jadi mencari formalitasnya apa, ya, kemudian ilmiahnya apa. Formalitasnya kan kita tahu, yaitu tadi kayak dalil-dalil Homer, dalil babi, dalil itu jelas nang Al-Qur'an. Tapi kemudian secara ilmiahnya kita mencari, oh ternyata menemukan jawaban. Nah, ketika kita mengetahui, makanya lapo kok mantik itu dianggap berbahaya karena bisa merusak akidah itu tadi. Oh ternyata secara ilmiah babi nggak bahaya, ganja memabukkan tapi bikin sehat, itu aku tak ganja kan. Akhirnya nggak apa-apa ganja. Padahal ganja kalau di dalam Islam itu kenapa diharamkan? Karena sifatnya seperti khamr itu tadi, memabukkan, membuat ngeplay itu tadi. Tapi dalam segi kedong ilmiah ternyata ganja ada manfaatnya kan. Oke lah. Aku nggak mengharamkan asal titik. Nah, dalam perkembangan berikutnya ini mantik sangat diperlukan. Bagaimana ulama-ulama di Indonesia nanti menghukum legalisasi ganja. Makanya para LGN itu kan tantangan yang paling susah itu sebenarnya Menteri Agama. Negara bisa saja melegalkan ganja, tapi dia melalui Menteri Agamanya nggak iso. Fatwa agama tetap ijtimat ulama, ya wis sifatnya ganja seperti narkoba, seperti khamr, pasti haram. Tapi kan itu Mas, ganja kan misal kayak sifat khamrnya kan tergantung pengolahannya, sama dong kayak buah anggur. Nah, Dia memiliki sifat khamr juga cara pengolahannya. nah itu ono nang apa sih perdebatan Mu'tazilah. Anggur itu menjadi tidak haram karena khamr itu kan artinya kalau ditafsirkan itu kan sesuatu yang memabukkan. Tapi kalau anggur dengan alkohol minim itu belum masuk kriteria anggur. Contoh yang sering kita pakai di Indonesia, sering kita tidak sadar sebenarnya kita mengkonsumsi alkohol itu. Opene riyoyo ini pasti ono nang Jawa-Jawa. Tapi Madu mongso. Apakah tapi ini masuk khamr ngono kan. Padahal ono kandungan alkohol ya. Tapi dinamakan alkohol kan yang memabukkan ini. Tapi Oke, Mas. Nah Indonesia ya tapi ya halal. Oke, makasih Jeffrey. Mas Fahmi. Mungkin tak lempar ke Mas Untung. Aku mau ke Mas Bapak soal agak sulit di foto sastra ya. Ke Mas Untung. Itu Mas Untung. Sebenarnya kalau di dunia pendidikan, sepengetahuan Mas Untung, ini logika mantik ini diterapkan nggak sih? Karena kita tahu ya, masyarakat kita kadang nggak bisa membedakan mana logika yang tanda kutip itu mantik, mana logika yang bersifat universal atau yang ya baik. Seingat saya waktu masih sekolah itu memang untuk logika itu dipelajari sih waktu SMA. Seingat saya waktu SMP itu belum itu. Itu di bahasa. Saya ingat di bahasa logika itu premis, kumpulan, itu bahasa dan matematika. Belum. Tapi kan SMP sih belum mendapatkan. Makanya saya tanya tadi sampai di mana batasan ilmu mantik ini dibutuhkan atau dipelajari untuk karena kalau bicara tentang logika dan pengetahuan sebenarnya bisa sejak kapanpun gitu anak diajari logikanya apa. Ini dari saya sih belum mendapat referensi yang jelas saya cuma logika saya pada mana saya gitu.
Itu dari dunia pendidikan lah. Mungkin ada yang lebih informasi ini bisa diskusikan. Secara umum memang ya, logika di masyarakat itu kayak di apa ya, pendaftaran apa segala macam itu logika itu sering dimasukkan lewat matematika gitu ya kan. Nah sebenarnya juga ada logika kan bermacam-macam juga. Nah, logika, matematika dan bahasa gitu itu sering masuk ke situ gitu. Nah, yang jadi persoalan kan sebenarnya logika di agama gitu, termasuk di Indonesia ini gitu. Ini kan sangat apa ya, sangat bias gitu. Kita nggak jelas ini logis atau enggak gitu. Kayak semisal di Aceh gitu. Di Aceh kan menerapkan dua hukum. Ada hukum negara dan hukum Islam gitu. Nah, ini fenomena kayak gitu gimana itu menurut sampean? Takut aja Pak Di. Nah, Mas Fahmi lah. Nah, itu kan logika itu kan berbenturan sebenarnya. Kalau di undang-undang ya. Gimana? Iya, apa kalau menurunut pada sistem negara di Indonesia kan jelas bahwa demokrasi itu adalah sistem sekuler. Ada pemisah antara politik dan agama. Tetapi kemudian banyak yang sepakat bahwa walaupun sekuler tapi Islam itu bisa dimasukkan dalam undang-undang. Hukum-hukum Islam bisa masukkan dalam undang-undang DPR dan sebagainya. Tapi tetap siap kalau partai-partai yang membawa Islam, katakanlah kalau di masa Soekarno ada Masyumi, itu kan selalu membuat undang-undang yang kesesuaiannya dengan hukum-hukum agama. Kita masuk ke wilayah Aceh, ada dua hukum. Nah, Aceh itu kayak Jogja sebenarnya, ada istilah daerah istimewa. Daerah istimewa itu punya otonom, entah itu dalam segi ekonomi ataupun hukum. Nah, di Aceh ternyata tidak hanya otonomi secara ekonomi, tetapi juga secara hukum. Makanya kemudian mereka menerapkan hukum-hukum agama. Nah, hukum-hukum negara ini apa istilahnya menjadi cadangan. Jadi yang diutamakan mereka karena mereka punya otonomi dalam mengatur hukum, dia memakai hukum agama ya, seperti zina. Tapi itu bisa dipertanyakan. Misalkan orang selingkuh di Aceh. Orang selingkuh di Aceh, kalau kita secara kalau kita percaya iman kita di agama, itu apalagi dengan adanya keluarga. Wis kon raja moai, supaya dosa-dosamu hilang kan itu satu persoalan sih. Kalau agama kan mengajarkan bahwa hukum zina itu di rajam atau dipecuti 80 kali. Nah, sehingga akhirnya masyarakat di Aceh kan sing percaya dengan hukum agama ya wis aku memilih untuk dicambuk. Nah, dicambuk dia 80 kali. Setelah dicambuk dia kuat atau enggak itu kan nanti ada pingsan, ada koma, ada yang meninggal, anak meninggal. Memilih sebenarnya kalau dia memilih kalau keluarganya abangan misalnya wis sekuler. Ada juga yang di Aceh yang agama dia tidak masuk Islam, wis aku gak sudah nggak pakai hukum sing agama, aku lebih baik diurus saya secara negara opo hukumnya berselingkuh misalnya kan. Akhirnya dia memilih jalur hukum secara negara di penjara karena ono undang-undangnya. Misalkan selingkuh ada dendanya, kemudian ada penjaranya. Itu sebenarnya pilihan. Nah itu tapi karena rasionalnya masyarakat di Aceh itu kebenaran agama, ya wes dia larinya lebih memilih untuk hukum. Tapi itu minoritas ternyata yang memilih untuk hukum agama di Aceh itu minoritas, beberapa kalangan saja. Lebih banyak yang memilih hukum negara. Karena ini ya, aku tadi tanya gitu karena aku pikir logika ini dua tanduk, artinya mantik ini dia bisa menghancurkan agama dalam kutip Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena
logika ini atau mantik ini bisa mengarahkan pemikiran manusia kepada relativitas atau relativisme. Jadi tidak ada lagi doktrin agama yang mutlak gitu. Karena faktanya seperti itu. Quran pasca Nabi Muhammad wafat itu ada beberapa tafsir, katakanlah 4 tafsir gitu ya, itu sampai melewati perkembangan zaman sampai sekarang. Kalau di Indonesia kita punya beberapa mazhab di Islam, itu kan sebenarnya hasil olahan dari logika atau mantik itu sendiri gitu. Nah, perbedaan ini atau keanekaragaman ini, nah ini kan sebenarnya memiliki potensi untuk konflik sebenarnya. Aslinya kalau negara mengatakan keanekaragaman ini harus dirawat, sebenarnya itu menurutku itu nonsen ya, nggak bisa. Karena kalau sudah dibakukan dan mengatakan berbeda, artinya ya berpotensi untuk bergesek atau mengadakan friksi gitu. Sebenarnya di situ apa logika mantik kalau aku tangkapnya 2 hal itu yang berbahaya, ateisme dan menghapuskan agama itu sendiri. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Aku Wafa, gimana Mas? Raof dan Muhammad Fani, Mas Untung dan Sultan. Gimana Cep? Cep ini ahli perhewanan. Apa cek dia no cek kan? Cek enggak Jeffrey Putra. Kurang tahu saya. Taunya saya ular-ularan ya. Ya, tadi nanggapin dulu. Karena ya itu tadi, semisal kalau NU dan Muhammadiyah, nah ini kan secara historis kan dia memiliki konflik itu kan fakta sebenarnya. Iya Pak. Dan kita harus tahu sendiri bahwasanya kedua ini merujuk pada satu hal yang sama gitu. Dua hal ini kan hasil dari logika sebenarnya. Itu apa ya? Meruntut kayak satu hal hukum, soal hukum. Istilahnya Islam secara murni ini lahir atau era Nabi Muhammad sebagai nabi. Kemudian turun ke para sahabat ya. Ada 4 sahabat yang disebut khalifah itu. Kemudian setelah era sahabat yang menentukan hukum, nah hukum di era sahabat dengan Nabi Muhammad itu sudah terjadi perkembangan karena dunia berkembang. Kemudian setelah era sahabat ada era tabi'in. Tabi'in ini setelah sahabat, setelah tabi'in itu baru ulama. Yang di zaman kita itu ulama. Nah, ini saya akhirnya menyadari ya satu kebenaran agama juga bahwa ilmu logika, ilmu ya strategi termasuk satu pencapaian dari manusia juga yang diciptakan Tuhan ya, kodrat, entah itu berpikir secara natural ataupun apa namanya natural itu tadi logika material ya kan, natural ambek oposito ilmiah ya, ada natural atau ilmiah. Nah, pada kenyataannya hukum-hukum Islam hari ini kan istilahnya tidak satu. Kita menganut beberapa mazhab. Si Muhammadiyah lebih banyak mengambil mazhab dari Imam Hanafi misalnya. Yang NU lebih banyak mengambil dari pendapat Imam Syafi'i. Nah, kebenaran agama ternyata Nabi itu saya kira sudah ini kalau apa dalil kalam masuknya ke formal. Itu ada dalilnya bahwa umat Islam nanti akan terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya natural. Dari lahirnya mantik, ya kan, perbedaan pandangan, lahirlah organisasi-organisasi Islam. Nah, kita menganut yang mana. Nah, akhirnya bumi akan mengalami kehancuran. Jadi semakin jauh dari Nabi Muhammad, akan semakin banyak perbedaan. Di zaman Muawiyah aja sudah pecah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ya kan, banyak. Apalagi di zaman hari ini, zaman sekarang, wakil aliran-aliran yang lahir. Nah itu satu hal yang
natural sebenarnya. Di dalam hadisnya ada satu pandangan bahwa perkembangan Islam ya akan mengalami banyak perpecahan, sehingga perpecahan itulah yang akan mendekatkan kita pada kehancuran, apokalipsis, kiamat. Ya, itu. Ya wis dinas iki menurutku ya satu hal sing memang mantik pada akhirnya diperlukan karena semakin kita jauh ke Nabi Muhammad ya. Artinya eranya kan sudah beda. Nah Nabi Muhammad kan era Nabi Muhammad, era para tabiin kan gak ono kecerdasan apa robot apa gitu nih. Kecerdasan AI ini kan gak enak. Nah ini malah iya logika kan. Mantike kita menggunakan misalnya ini satu hal sing tak pikir AI ku tak setting menjadi diriku. Jadi aku gak usah sholat, AI ini aja sing sholat. Iya. Apa hukumnya kan? AI sholat. Berarti artinya mantik ini berkaitan dengan yang lain Mas ya, termasuk fikih. Iya, sing pasti nang fikih. Sebenarnya nang fikih karena kaidah-kaidah berpikir, kemudian melahirkan ijma. Silakan teman-teman yang lain. Rao, masa buah apa nanti dimasak dulu? Aku nggak ada komentar karena sangat awam dengan hal ini, itu aja. Ya, tapi saya tetap dengerin. Oke, Mas. Nah, itu tadi karena mantek ini Mas untuk mau masuk tak? Proses bahaya seperti Lanjutkan dulu ini. Saya juga. Oke. Dangdutan. Iya, tempat ini nggak memungkinkan. Salah tempat ini saya. Tahu? Karena iya, mungkin di pesantren diajarkan Mas mantik ini Mas. Mantiknya diajarkan karena setelah kita belajar tentang tauhid ya kan, akidah. Lah itu apa ya? Katakanlah kalau di era Yunani gitu, itu ada istilah filsafat yang disebut deistik gitu loh. Jadi itu aram sebelum memasuki paham ateistik, teisme, gitu. anti teis. Nah, deistik itu mereka kan kalau menurutku sih transisi ya, di mana manusia itu bimbang, terutama dengan logikanya gitu. Deistik adalah mengakui Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, itu memisahkan antara keyakinan dengan Tuhan dengan keyakinan dengan ciptaan Tuhan. Nah, itu jadi kegelisahan itu terutama dari materi mantik ini gitu. Sedangkan logika mantik sendiri itu kan seperti tadi dalam sejarah Aristoteles. Dari Aristoteles kan sebenarnya juga mengajarkan tentang ateis. Lagi kan sebenarnya problem-problem yang ya apa ya? Lah kalau toko-toko sebetulnya Ibnu Sina yang di Ibnu Rushd mereka juga orang-orang yang katakanlah sangat memiliki keyakinan penuh terhadap Islam, tapi mampu mengelaborasi ya apa menurut sampean? Ya sih, apa makanya kalau kita ngomong misalkan Plato dan Aristoteles ya. Plato itu mengungkapkan satu hal yang tidak tergambar atau yang di luar materi. Itu yang paling mutlak adalah dunia ide. Nah, dunia ide itu kan makanya bahwa realitas itu adalah tiruan. Kalau kita menciptakan satu kesenian itu adalah tiruan dari tiruan, mimesis. Nah, tiruan dari kehidupan ini adalah dunia ide. Ketidakterjawaban dari dunia ide inilah yang kemudian
dirumuskan sebagai non material. Non material ini merujuk pada sama halnya dengan Aristoteles sing dan ini mau tak deskripsi satu hal sing murni tadi. Artinya mereka tidak mendiskursuskan Tuhan secara langsung, tetapi ada satu puncak sing tidak bisa dideskripsikan, kayak sesuatu hal alam ini bergerak, berarti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Tentu yang menggerakkan bukan yang bergerak, karena yang bergerak itu pasti digerakkan. Nah, sampai mentok itu bahwa di sini kemudian di dalam mantik itu dijelaskan tentang adanya Tuhan, walaupun itu pendapat dari Sokrates, ya kan? Nah, dunia ide ini mau yang dimaksud oleh Plato. Jadi ada diskursus tentang Tuhan, walaupun tidak dibicarakan secara langsung. Berarti artinya dunia logika kita hari ini mengalami kemunduran, Mas ya? Munduran ya, Bi? Karena aku nggak bisa melihat itu gitu. Karena katakanlah soal ya banyak lah tentang pembangunan gereja, segala macam isu-isu tentang diskriminasi agama yang lain, terutama yang paling mencolok yaitu mazhab-mazhab di agama Islam itu sendiri, antara NU dan Muhammadiyah gitu. Orang lebih yakin kepada hukum-hukum NU dan lambang-lambang NU, terutama kepada tokoh-tokoh NU, daripada melihat ke sisi persamaan itu tadi gitu. Iku nek menurutku ya, aku memandang bahwa justru mantik ini akhirnya melahirkan satu konsep toleransi. Karena dengan mantik berarti ada istilah kita menghargai, ya kan? Makanya ada ayat bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, artinya kan ada di dalam Islam sendiri secara benar itu kita diajarkan sudah toleransi. Nah, setelah toleransi, oke, ya apa caranya menghargai? Ya apa cara kita menghargai? Berarti kita tidak boleh mengebom gereja, ya kan? Kita tidak boleh membunuh orang yang sedang ke gereja. Nah, itu satu hal yang bisa dilogikakan untuk ke wilayah-wilayah toleransi. Nah, dalam satu sisi justru yang tidak menyentuh pengkiasan atau ijma ini, hukum-hukum sing di luar Quran dan hadis atau interpretasi-interpretasi yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad dan sekarang ada. Nah, itu yang menurutku malah terbelakang. Malah mereka tidak bisa memandang toleransi, sehingga akhirnya terjadi terorisme, ya kan, terjadi pengeboman, terbalik dan sebagainya. Justru kalau mantik itu memandang semakin dalam, makanya wong NU semakin dia mengetahui apa itu perbedaan, ya kan, apa itu perbedaan, bagaimana mazhab hukum-hukum mereka ditentukan, kayak misalnya NU memandang Muhammadiyah, Muhammadiyah nyontoh nangki, ini ternyata ono hukumnya. Nah, ketika mereka tahu, ya kan, ini kan proses rasio manusia ketika ternyata Muhammadiyah nyontohin nang kene, sementara NU nang kene. Lah akhirnya terjadi toleransi. Ya tidak masalah, berbeda. Kayak misalnya yang dicontohkan tadi soal lebaran ya, yang berbeda antara yang pakai ilmu falak sampai ilmu ruqyat gitu. Oke, itu nggak masalah karena ada hukumnya sendiri yang dipakai. Justru itu. Tapi kalau kekeh di luar kelogisan itu tadi, itu yang justru mengalami gesekan. Nah, menurutku gini, perbedaan itu bukan satu persoalan, tapi perbedaan yang bergesekan sehingga jotos-jotosa. Nah, itu yang akhirnya menjadi satu masalah. Malah perbedaan itu menjadi kekayaan karena ada mantik, misalnya ada mantik, ada kita semakin jauh dari Nabi Muhammad, maka hukumnya ditentukan oleh ono qiyas, ono ijma. Yo, akhirnya lahirlah banyak perbedaan. Tapi apakah artinya ini, Mas ya, kebenaran agama itu kebenaran individu ya berarti ya? Karena ada proses logika itu tadi. Makanya kan konsep berpikirnya kan berpikir minor sampai mayor, ya kan. Kebenaran agama kan sebenarnya formal. Kita sebagai orang Muslim, maka ini memakai logika formal, logika minor, yang secara umum bahwa Islam harus begini. Gitu. Tapi di luar itu interaksi kita
di negara, karena negara kita sekuler karena ada banyak agama, maka yang digunakan adalah premis mayor, logika materialnya. Oke. Jeffrey, Mas Argo, Aman. silakan Jeff. Jeffrey aman. Gak berarti bingung aku nambah dewan. Nah, kalau sebenarnya kalau kalau kita masuk ke isu yang sehari-hari, Mas, kita nggak kita bergeser dari isu yang dalam konteks yang besar-besar dalam sehari-hari ini, karena kan kita tahu kalau lawan kecerdasan kan sebenarnya ilusi gitu. Apa lawan kecerdasan? Kalau kata Stephen Hawking kan bukan kebodohan tapi ilusi gitu. Nah, Lawan apa? Lawan iya apa mau ilusi? iya, kalau kata Stephen Hawking kan lawan kecerdasan kan bukan kebodohan tapi ilusi gitu. Nah, kalau kita bergeser ke isu yang sehari-hari, nah itu kan kita sebenarnya dikepung dengan berbagai macam ilusi. Nah, termasuk tentang diri kita sendiri gitu, tentang subjek. Nah, itu kan sebenarnya nggak bisa, karena bukan nggak bisa ya, sorry. Nah, bagaimana cara memantik itu untuk merumuskan kedirian gitu. Kalau kita masuk ke konsep yang lebih sederhana, karena kesadaran sendiri kan logika kan berada di dalam kesadaran. Nah, kesadaran sendiri itu kan sebenarnya lokus ya, tempat daripada ilusi itu diciptakan. Nah, terus bagaimana persoalannya? Bagaimana kita merujuk untuk menandai subjektivitas kita, katakanlah manusia. Apakah melalui bahasa atau melalui hitung-hitungan atau gimana? Ya tetap ya. Apa ilusi ini saja kan satu hal yang tidak terjawab gitu kan. Bukan kebodohan. Kecerdasan adalah lawan dari kecerdasan itu adalah ilusi, bukan satu kebodohan. Artinya kan nggak ada manusia tapi nggak ada kebodohan, nggak ada manusia bodoh tapi hal yang kita hanya saja kita tidak bisa menjawab. Saat ini kan hanya berbentuk ilusi. Ya kita tahu bahwa alam semesta itu ada tujuh langit dan bumi itu letaknya di galaksi Bima Sakti, gitu kan. Ternyata di luar itu banyak sekali galaksi-galaksi. Nah ini kan satu ilusi yang sebenarnya piye galaksi di luar galaksi Bima, piye bumi itu kan menjadi satu ilusi bagi awak dewi karena kini tidak masuk ke wilayah itu, tidak pernah melihat wujud itu. Nah makanya kemudian subjektivitas manusia ya itu mencari jawaban untuk itu, mencari jawaban apa sih memang apa benar apa jenis satu kecerdasan manusia itu ada, maka kemudian dia mencari apa hal-hal yang ilusi itu tadi diilmiahkan, dicari jawabannya dengan fisika, dengan atau masuk ke proses biologi. Nah, hal-hal sing apa jenis nang film-film yang kita sering lihat itu kan, saya suka film genre-genre fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah kan sebenarnya fantasi, sama satu hal yang ilusi, walaupun dibumbui dengan beberapa hal yang ada ilmiahnya, tapi tetap mereka digabungkan dengan istilah fiksi karena belum itu hanya gambaran tok, jangan-jangan ini, tetapi secara penelitiannya belum ada. Kayak misalnya di Netflix itu ada yang sekarang masuk season 2 ya, Sweet Tooth gitu. Sweet Tooth ini bagaimana bayi-bayi yang lahir di pasca kiamat ya, itu lahir dengan bentuk hewan, kena virus, kemudian ada manusia yang bertahan, ternyata manusia itu dalam bentuk hewan, ono sing lainnya rusak dan sebagainya. Itu kan fiksi ilmiah saja nih. Nah, ada keilmiahan bahwa
beberapa hewan kebal terhadap apa jenis virus yang memusnahkan manusia, sehingga manusia untuk menjadi kebal yo dihibridkan dengan rusa, dihibridkan dengan gajah, ngono ki. Walaupun itu belum ada penemuannya. Ada nggak manusia hibrid? Kan nggak ada. Ilusi. Berarti manusia digerakkan oleh apa, Mas? Keyakinan atau logika pemikiran? Keyakinan dan logika. Iya, dua-dua. Makanya ono kebenaran agama ini. Ya, karena kan kita tahu kalau karena logika itu sing akhirnya membuat kita kini sini sederhana. Kalau proses berpikir awak dewi, karena kita lahir secara Islam ya, artinya keyakinan kita yang datang lebih dulu, sehingga untuk memperdalam keyakinan ini memerlukan logika. Berbeda dengan orang di luar Muslim kan, dia ateis sejak lahir atau Nasrani sejak lahir, kemudian di umur 20 tahun dia menjadi muslim. Akhirnya kan kebenaran logikanya deh nih yang menuntun dia pada keyakinan. Termasuk tapi gimana, Mas? Logika atau mantik ini menjawab persoalan di hari akhir. Katakanlah ya. Tapi gimana ilmu mantik atau logika dalam Islam ini menjawab persoalan di hari akhir? Katakanlah yang lebih kecil, hari akhir itu kematian subjek. Ini seperti apa, Mas? Ya itu tadi sing contoh paling sederhana dari mantik. Semua manusia pasti mati. Ternyata di nas itu dinaskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Nah, secara empirik, data empirik ya manusia memang mati. Tetapi di satu sisi lain, agama menambahkan bahwasanya ada dunia lain setelah kematian. Nah, ini masuknya wilayah keyakinan. Jadi akhirnya beberapa kan masuknya nang metafisik. Beberapa ilmuwan kan mencari apa benar sih jiwa ini kemana setelah manusia mati, sehingga banyak penelitian tapi ya nggak terjawab sampai sekarang. Prof, Jeffrey, ini dari dialog satu arah ini, Pak. Tentang karya seni juga boleh dari sudut pandang seniman. Raul? Mantik atau logika. Tapi sebenarnya mantiknya dari kata apa, Mas? Mantik itu bahasa Arab. Mantikun. Ya logika ya artinya. Iya logika. Bahasa Arab kan logis. Jadi kayak nang Indonesia itu berpikir logis, logika, logis, terus itu ya apa lagi? Jadi logis itu maka logika itu bersifat logis kan. Mantik. Logikos. Apa Yunani apa istilah Latin kan logikos. Logos ya. Logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Sama, mantik itu bahasa Arab. Kalau Al-Ghazali itu mengartikannya itu apa jenis pengukuran akal pengukuran akal. Itu makna lain, Mas ya. Makna lain. Jadi apa istilahnya? Ontologi ini. Ayo jadi Rauf dan Muhammad Revani. Ini untuk sekedar informasi buat teman-teman bahwasanya kalau setiap bulan Corona Institute akan menerbitkan satu zin
nanti dieditori dan didistribusikan oleh banyak pihak ya, terutama. Cek. Tapi sebenarnya nggak cukup Mas ya kalau mantiknya dibahas dari satu sesi Mas. Nggak cukup, ini kan mek dasar tuh. Makanya wadah sebenarnya konsep-konsep dan istilah kayak silogisme itu ada pembahasan tersendiri. Terus ada interpretasi, ada pakai yang mencakup tentang mantik itu. Silakan Jeff. Burung masuk nang bahasa ya. Yang ribet itu sebenarnya bahasa. Logosentrisme ya Mas. Masuk ke pembahasan lafaz ada definisi pembagian lafaz. Benar. Jeffrey macet-macet. Nah, aman. Aman Jeff. Udah nggak ada sih ya. Yuk silakan. Iya, teman-teman ini sebenarnya agak sulit ya masuk ya, karena kan kita katakanlah dua pintu ini untuk masuk ke ruang yang sama gitu. Yaitu ruang kebenaran. Di satu sisi kita juga membahas atau mengambil sejul dari agama. Di satu sisi kita mengambil dari rasionalisme, empirisme gitu. Ini kan sulit ini kalau kita masuk ke persoalan dengan dua mata gitu. Iya, istilah gini, ini menjadi kesimpulan ya, yang saya simpulkan ketika belajar. Artinya ada satu kebenaran yang kita terima, yaitu kebenaran secara kalam, yaitu kebenaran wahyu itu tadi. Nah, kebenaran wahyu itu yang kalau kita Islam berarti ada di dalam Quran kan. Nah, di dalam proses mantik kita disinggung dengan berbagai hal yang secara hukum itu tidak dijelaskan secara kontekstual di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita memperoleh hukum tentang yang kontekstual itu tadi, yang hari ini, nah itu berpikir melalui mantik. Nah, makanya ada ilmu usul fikih itu tadi, ijma dan qiyas. Paling tidak, kalau kita tidak mampu berlogika dengan baik, ya kita mengikuti ijma itu tadi. Ijma itu kan kini sebenarnya sudah ya, enaknya gini ya, aslinya enaknya umat beragama. Satu hal yang menjadi enak tetapi juga menjadi negatif. Kita malas berpikir karena semuanya hukum itu kan yang berpikir itu adalah imam. Kayak ulama itu kan menjadi imam kita. Kalau kalau ulamanya bilang ya wis, berarti ini Muhammadiyah, ini mengikuti Imam Hanafi, tapi A. Yang NU mengikuti Imam Syafi'i, ya berarti D. Itu nah, tapi karena kita berpikir, maka ini kayak isu-isu tentang kemarin itu. Terus itu ditangkap deh ngomong di Muhammadiyah tak pateni kabeh iki lho. Sing dhek tidak setuju. Wong Muhammadiyah iki gak Jombang. Iya, Jombang. Nah, ini kan dhek tidak apa istilahnya, secara pikiran dia punya logika, dia punya rasionalis lain, istilahnya pandangan lain tentang itu. Pandangan lain lah kok dia sampai menganggap bahwa Muhammadiyah ini bajingan sampai
Tumpah darah. Sampai tumpah darah. Nah, dia punya pemikiran radikal, seradikal itu. Nah itu, nah ini menjadi menarik mas. Ini kan berarti kita mulai bergeser ke genealogi ya, dalam artian pemikiran yang kita tarik dari turun temurun kita. Gitu. Nah, kalau kasus yang katakanlah orang yang mau menumpahkan darah semua orang Muhammadiyah itu, nah, kalau kita lihat dia secara logika atau penempahan secara logika, katakanlah dia sudah matang jelas, karena dia posisinya, profesinya dalam konteks itu adalah orang riset. Secara agama juga jelas, dia kan masuk ke lembaga gitu, ke lembaga NU gitu. Nah, dua kematangan yang kita anggap dalam kacamata dunia ini ternyata itu bisa mengejutkan kita bahwasanya nggak cukup ternyata. Logika terus ditempuh dengan apa lagi? Keyakinan agama ditempuh dengan apa lagi gitu? Nah ini kan bahaya juga. Iya. Apakah saya terus mas? Nah, kalau kita tarik ke genealogi kita, sebenarnya semua historis katakanlah nggak usah agama deh. Kalau genealogi katakanlah Jawa kekeratonan, itu kan dibangun juga dari tumpah darah. Termasuk Islam itu sendiri gitu. Nah, nggak salah kalau kita logikakan secara genealogi ya nggak salah kalau ada orang yang mengatakan seperti itu gitu loh. Nah itu sebenarnya gimana mas? Oke, ini yang menjadi apa istilahnya? Sering kita kebingungan soal manusia itu selalu dibentuk, peradaban manusia itu selalu tidak lepas dari hal-hal yang berbau kekerasan, perang, kekerasan dan perang. Nah, ini masuk ke proses berpikir, juga masuk ke logika ya, ini. Katakanlah masa-masa kerajaan ada imperialisme. Nah, dalam geopolitiknya kok terjadi imperialisme. Nah, ini kan imperialisme pada masa perang sebelum perang dunia II, itu menjadi satu hal yang normal. Kenapa dinormalkan? Beberapa ilmuwan saya lupa, dua ilmuwan yang menganggap bahwa itu normal. Karena satu hal yang proses biologis. Jadi manusia sing berbeda-beda kultur, ras, nah, atau satu kenegaraan bangsa yang tadi, itu misalkan di Amerika ternyata di Inggris dalam beberapa kurun waktu secara biologisnya mereka secara geografisnya kekurangan minyak ya, minyak kemudian material logam atau apapun sehingga akhirnya proses ekspansi ke negara-negara lain untuk menjajah itu menjadi satu proses yang wajar. Nah, itu di masa sebelum Perang Dunia II sehingga terjadi penjajahan. Walaupun secara kekerasan, secara itu dilarang pada waktu itu. Yang boleh adalah persuasi. Jadi dagang saja. Tetapi kenyataannya karena manusia itu tadi tidak istilah sing dilanggar adalah etika, yang balik ke prinsip sing dipakai logika di Aristoteles itu tadi ada etika dan politik. Nah, di sini kan setiap orang yang menduduki wilayah, katakanlah Inggris masuk ke wilayah Mataram, ya. Belanda masuk ke wilayah Mataram. VOC pertama kali masuk ke wilayah Mataram, misinya adalah dagang. Tetapi karena sifat manusia mencari kebahagiaan, berarti yang menguasai sumber daya itu adalah yang bahagia. Makanya yang menguasai sumber daya adalah orang-orang yang bahagia. Lah, pribumi Mataram berusaha untuk menguasai sumber dayanya sing ono nang bumi, sementara yang mengekspansi Belanda dan Inggris itu menginginkan material lebih sehingga melakukan ekspansi untuk kebahagiaan rakyatnya kan. Sebenarnya kan mencari kebahagiaan itu mau terjadilah nah ini proses yang kemudian di Aristoteles itu disebut pada wilayah politik. Ada proses kebahagiaan itu tadi. Ternyata beberapa hal ketika kita berperang dan mengalami kemenangan. Nah, kemenangan ini kan akhirnya senang.
Oke, Belanda apa jenenge? Misalnya masyarakat Belanda sudah menguasai kerajaan Mataram, tadi separuh dari Jawa sudah dikuasai, sehingga pertanian di Jawa bisa menjadi pasokan pangan bagi masyarakat di Belanda, kayak gitu. Atau kemudian kita setelah terjajah dari Belanda, setelah kemerdekaan ada euforia yang membahagiakan. Nah, dalam proses inilah kemudian disebut politik, ya. Proses yang di apa kayak praksis itu. Kita satu sisi kita beragama, satu sisi kita juga humanitas. Nah, humanitas iki kemudian di masa Mataram katakanlah yang sing agama, karena kita maka ayo kita serang bahwa itu hak kita kan, sehingga mereka bergerak untuk berjihad. Ah. Oke teman-teman, karena udah mau pukul 10, Rauf, mungkin untuk penutup Mas Fahmi. Yo, penutup dari saya ya, bahwa mantik ini sebenarnya adalah metode adalah alat kita untuk berpikir, Nah, di dalam perkembangannya kita akan mengetahui cara berpikir logis. Kalau mantik itu secara dasar memang masuknya ke Aristoteles, jadi yang digunakan adalah logika konservatif, logika apa namanya tradisional. Tetapi kemudian kita bisa menyambungkan pada wilayah logika modern, masuk ke berbagai macam ilmu filsafat atau ilmu pengetahuan, cara berpikir rasional, empiris, kritisisme dan lain sebagainya itu iso dimasukkan. Ya, itu saja perkembangan mantik itu. Jadi saya cuman ngasih pandangan dasar terkait mantik itu kira-kira seperti ini. Walaupun saya tidak menggunakan, sebenarnya banyak istilah-istilah bahasa Arab. Walaupun saya tidak menggunakan istilah-istilah Arab, tapi saya mengkombin dengan beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar karena kita belajar filsafat ilmu. Nah, mantik ini sebenarnya epistemologi, masuk ke wilayah epistemologi. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Kalau aku tarik kesimpulan bahwasanya mantik ini sangat penting ya, terutama kita yang berada dalam kehidupan beragama gitu. Katakanlah secara mendasar agama itu sebagai patokan, dan untuk menggunakan patokan ini adalah cara berpikir kita. Salah satunya menggunakan ilmu mantik atau logika, terutama kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia untuk mencapai telos atau sesuatu yang akan tiba. Gitu. Terima kasih kawan-kawan yang udah join untuk hari ini. Mungkin foto dulu, Rael. Iya, mari kita foto bersama dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk bulan depan kita akan masuk kelas Maret ya. Masuk kelas Maret. Pematerinya juga udah ada. Kita akan ketemu lagi seminggu sekali untuk bulan depan. Dengan tema menyeka kembali pada tradisi. Terima kasih Mas Fahmi, Jeffrey, Rauf, Mas Untung, dan Muhammad Reovani. Selamat malam.